Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi teknologi informasi yang telah saya buat. Silakan disimak video selanjutnya ya. Untuk ringkasan presentasi, ada topik utama pada hari ini, yaitu ada sejarah komputer, perangkat keras dan perangkat lunak, LAN, MAN, WAN, jaringan network, network artinya jaringan, dan yang terakhir adalah cara install laptop. Selanjutnya kita akan beralih ke slide materi. Silakan disimak. Yang pertama ada sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris. Namanya adalah Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama dengan Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk dari Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Selanjutnya, komputer dari generasi pertama, yaitu di tahun 1940 sampai 1959. Meskipun sudah menggunakan elektronik, komputer generasi pertama umumnya memiliki kelemahan, seperti cepat panas dan mudah terbakar saat proses atau menyimpan data. Oleh karenanya, kebanyakan komputer jenis ini menggunakan tabung vakum. Selain itu, pada masa ini, mesin komputer menggunakan mesin language atau sistem program kode biner yang berbeda. Contoh komputer generasi pertama yaitu komputer IBM 701 yang dibuat pada tahun 1953. Generasi kedua atau di tahun 1959 sampai 1965. Komputer generasi ini umumnya memiliki kapasitas jauh lebih besar ketimbang generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, komputer ini sudah meninggalkan pemakaian tabung vakum dan beralih menggunakan komponen transistor yang lebih kecil. Perkembangan pada periode sebelumnya juga membantu terciptanya teknologi baru pada komputer generasi kedua. Misalnya, penggunaan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Komputer ini pun mampu mengolah data dengan proses real-time serta time sharing. Contoh komputer generasi kedua yakni komputer PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat pada tahun 1963. Lanjut pada materi generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Sejarah komputer pada generasi ketiga yaitu perangkat ini sudah memakai sistem operasi sehingga memungkinkan penggunanya untuk menjalankan berbagai program berbeda secara serentak. Ukuran komputer generasi kedua seperti komputer IBM S30, S30 Nova sampai PDP-11 jauh lebih kecil ketimbang komputer generasi sebelumnya. Selain itu, penggunaan listrik jadi semakin hemat. Keunggulan komputer generasi kedua antara lain sudah memakai magnetic disk yang sifatnya random access, punya kemampuan multiprocessing dan multiprogramming. Pada masa ini juga, komputer sudah terhubung satu sama lain yang memungkinkan terjadinya komunikasi. Lanjut pada generasi keempat pada tahun 1970. Komputer generasi keempat sudah memiliki teknologi lebih canggih dari generasi sebelumnya. Contohnya seperti pemakaian mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Pada masa ini, sejumlah perusahaan mulai merilis beberapa jenis komputer. Ambil contoh seperti komputer IBM 370 dengan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation menggunakan chip mikroprosesor. Selain itu, personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977, seperti komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem operasi Windows.
Sejarah komputer abad 21 sampai sekarang. Tonggak terjadinya perkembangan pesat di dunia komputer pada awal abad 21 hingga sekarang bermula dari munculnya orang-orang hebat seperti Bill Gates dengan Microsoft atau Steve Jobs dengan Apple. Mereka terus berinovasi di bidang teknologi. Pada tahun 2003, AMD Athlon 64, prosesor 64 bit pertama dirilis dan dipasarkan ke pasaran. Pada tahun 2004, Mozilla Corporation meluncurkan Mozilla Firefox 1.0, browser web pertama selain Internet Explorer milik Microsoft. Pada tahun 2005, Google membeli Android, sistem operasi ponsel berbasis Linux. Pada tahun 2006, MacBook Pro dari Apple dirilis, sebuah komputer pro mobile dual-core pertama perusahaan yang berbasis Intel. Pada tahun 2009, Microsoft meluncurkan Windows 7 pada 22 Juli dan merupakan sistem operasi yang populer di dunia. Pada tahun 2010, iPad tablet genggam andalan Apple pun diluncurkan. Pada tahun 2011, Google merilis Chromebook yang berjalan di Google Chrome OS. Dan pada tahun 2015, Apple merilis Apple Watch dan sedangkan Microsoft merilis Windows 10. Materi selanjutnya kita beralih ke perangkat keras, yaitu hardware. Pengertian perangkat keras atau hardware adalah segala jenis piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Secara umum, ada dua fungsi utama dari hardware. Di antaranya, yang pertama adalah menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Yang kedua, ada mengolah data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi yang baru. Baik, poin contoh hardware input device, yaitu ada yang pertama, keyboard. Perangkat ini berfungsi untuk membantu pengguna memasukkan simbol, angka ke dalam komputer. Bentuknya seperti papan dan terdapat berbagai tombol huruf, angka, dan simbol. Yang kedua ada mouse, perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar komputer dan memudahkan memilih menu yang ada di komputer. Dan yang ketiga ada scanner. Hardware ini berperan untuk mengubah dokumen hard copy menjadi soft copy. Perangkat keras ini sangat penting untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang sudah dibubuhi stempel dan ditanda tangan. Yang ketiga, ada contoh hardware process device. Yang pertama, ada CPU. Ini adalah otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada komputer, mulai dari instruksi, pengolahan, hingga menghasilkan output. Yang kedua, ada VGA, merupakan hardware yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data grafis dan hasil prosesnya ditampilkan pada layar monitor komputer. Dan yang terakhir, ada RAM atau Random Access Memory, merupakan perangkat keras pada komputer yang sangat menentukan kecepatan akses komputer. Selanjutnya, ada contoh hardware output device. Yang pertama ada monitor. Mengacu dari pengertian hardware sendiri, maka seringkali yang terlintas pertama kali dalam benak kita adalah komponen monitor. Monitor merupakan komponen primer yang dimiliki setiap perusahaan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan data dan dokumen. Yang kedua, ada printer. Seperti yang telah dijelaskan, dalam pengertian hardware sebelumnya sebagai komponen output atau bentuk realisasi dari perintah. Printer berfungsi untuk mencetak segala macam dokumen yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada proyektor LCD. Proyektor LCD berfungsi untuk membantu menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar LCD. Dengan menggunakan proyektor LCD, maka berbagai presentasi dapat disampaikan dengan lebih jelas. Selanjutnya, ada contoh hardware storage device. Yang pertama, ada hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer dengan kapasitas yang besar. Selain di dalam komputer, hard disk saat ini ada juga yang bentuknya portable atau sering disebut dengan hard disk eksternal. Kedua, ada flash disk. Berfungsi sebagai alat menyimpan data dari komputer dan memiliki konektor USB untuk menghubungkannya ke komputer atau media lainnya. Biasanya, flash disk digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga, ada optical disk.
atau media penyimpanan data yang dapat ditulis atau dibaca oleh cahaya laser. Media penyimpanan data optical disk, misalnya seperti compact disk, CD, dan digital versatile disk atau DVD. Yang terakhir, ada contoh hardware peripheral, yaitu modem. Ini adalah hardware yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, ataupun sebaliknya. Modem dapat memungkinkan komputer terhubung ke internet. Materi selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut, dirancanglah suatu susunan logika-logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-datanya yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, di antaranya sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Macam-macam dan jenis perangkat lunak software. Yang pertama, secara umum, perangkat lunak atau software dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Poin pertama ada pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi pada saat ini, terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. 2, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language ialah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Program bantu ialah perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya memformat disket, mengkompres file, mengcopy data, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau application software merupakan suatu subkelas perangkat lunak atau software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung guna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Program ini dibuat programmer dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Selanjutnya, ada contoh perangkat lunak software. Software memiliki berbagai macam fungsi dan aspek sesuai jenis masing-masing, seperti pada beberapa poin berikut. Poin pertama, ada internet browsers. Contohnya ada Google Chrome yang merupakan browser web lintas platform yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2008. Google Chrome tersedia untuk sistem operasi Windows, Mac OS, Linux, Android, dan iOS. Yang kedua ada Mozilla Firefox, merupakan browser web gratis open source yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation di tahun 2002. Yang ketiga ada Opera, merupakan browser pencarian internet gratis yang dikembangkan oleh Opera. Poin kedua ada antivirus. Yang pertama ada Norton Antivirus, adalah produk perangkat lunak antivirus atau anti-malware yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Norton LifeLock sejak 1991 sebagai bagian dari keluarga produk keamanan Norton Computer. Contoh kedua ada AVG Antivirus, adalah program antivirus yang dibuat oleh AVG Teknologi. Software ini bergratis dan untuk digunakan dapat diunduh. Tetapi untuk dukungan teknis yang lebih stabil dan maksimal, pengguna harus siap untuk membeli paket premium. Contoh keempat ada Kaspersky, yaitu merupakan program antivirus yang dikembangkan oleh Kaspersky Lab. Program ini dirancang untuk melindungi pengguna dari serangan malware pada sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X, meski ada juga versi Linux untuk konsumen bisnis. Poin ketiga, ada editing software. Contohnya yaitu ada Adobe Photoshop,
merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pemberian efek. Yang kedua ada Adobe Illustrator. Adalah aplikasi desain yang membantu pengguna dalam membangun kreativitas pada bidang desain ilustrasi digital dengan bentuk, warna, efek, dan tipografi. Yang keempat ada CorelDRAW. Adalah software editor yang memungkinkan pengguna dalam mendesain suatu objek vektor. Setiap objek dapat diedit secara terpisah. Maksudnya, pengguna dapat membuat maupun mengedit bentuk, warna, ukuran, dan eh, mengubah bentuk warna dan mengubah posisi objek. Yang keempat ada Adobe InDesign. Adalah perangkat lunak yang dikembangkan Adobe System dan dapat digunakan untuk membuat poster, brosur, bahkan majalah atau buku. Poin keempat ada communication software. Contohnya yang pertama ada WhatsApp. Penggunaan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan seseorang pengguna dalam bertukar pesan tanpa pulsa karena WhatsApp hanya menggunakan paket data. Yang kedua ada Telegram. Sama seperti dengan WhatsApp dan Facebook Messenger. Messenger yang artinya pengguna dapat menggunakannya untuk mengirim pesan ke pengguna yang juga mendaftar Telegram. Poin kelima ada word processing. Contohnya yang pertama ada Microsoft Word. Merupakan program pengolah kata buatan Microsoft yang digunakan untuk membuat dokumen, surat, laporan, dan lainnya. Yang kedua ada Microsoft PowerPoint, dikenal sebagai program yang memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan slide dasar hingga presentasi yang kompleks. PowerPoint biasanya digunakan untuk membuat presentasi bisnis, namun tak jarang juga digunakan dalam tujuan pendidikan atau informal. Poin keenam ada kode editor. Contoh yang pertama ada Sublime Text, adalah editor kode shareware dengan antarmuka application programming Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah editor kode yang efisien dengan dukungan untuk pengembangan seperti debugging dan eksekusi kode. Software ini juga menyediakan alur kerja yang lebih kompleks ke IDE seperti Visual Studio IDE. Contoh kedua adalah Atom, adalah editor teks open source gratis untuk Mac OS, Linux, dan Microsoft Windows yang mendukung untuk JavaScript dan Git Control yang dikembangkan oleh GitHub. Atom juga merupakan aplikasi desktop yang dibangun menggunakan teknologi web. Poin ketujuh ada musik player. Contohnya yang pertama ada Winamp. Adalah salah satu aplikasi pemutar musik yang banyak digunakan pada Windows yang mendukung pemutaran MP3 secara default. Contoh kedua ada MP3, termasuk perangkat lunak freeware atau shareware yang dapat memainkan berbagai kode dan tipe audio yang juga dapat dikustomisasi atau diedit skinnya atau tema. Contoh ketiga ada GOM MP3 Player, adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melihat atau mendengarkan berkas video dan audionya juga dapat diberikan efek khusus melalui sistem equalizer-nya. Dan contoh terakhir ada Spotify, adalah software musik digital dan layanan streaming video. Fungsi dasar Spotify adalah untuk memutar musik yang disediakan secara gratis. Namun, untuk penggunaan yang maksimal, pengguna disediakan fitur Spotify Premium. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jaringan LAN, MAN, dan WAN. LAN, MAN, dan WAN merupakan tiga jenis utama jaringan yang dirancang untuk beroperasi di area yang dicakupnya. Ada beberapa persamaan dan perbedaan di antara mereka. Salah satu perbedaan jaringan LAN, MAN, dan WAN adalah wilayah geografis yang dicakupnya, yaitu LAN mencakup wilayah terkecil atau lokal, MAN mencakup area yang lebih besar dari LAN, atau metropolitan atau kota, dan WAN terdiri dari yang terbesarnya, yaitu Wide Area Network. Untuk penjelasan selanjutnya, mohon disimak ya. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu LAN atau Local Area Network. Local Area Network merupakan internet dengan jangkauan mencakup wilayah lokal, dengan menggunakan kabel seperti UTP, hub, router, dan sebagiannya. Contoh cakupan wilayah LAN antara lain seperti ruangan antar ruangan maupun gedung antar gedung. Keuntungan menggunakan LAN antara lain biaya perawatannya dan pemasangannya yang murah, serta akses internet yang cepat dan juga tidak perlu tenaga ahli profesional untuk melakukan perawatan. Kerugiannya adalah cakupan wilayah yang sangat sempit. Ada beberapa fungsi dari local area network atau yang kita sering sebut LAN.
seperti yang pertama, untuk mempermudah komunikasi antar kantor, bagian, serta instansi. Yang kedua, untuk menghubungkan semua kantor cabang, perwakilan, serta kantor pusat di dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, untuk mengamankan data serta informasi yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, untuk mempercepat arus informasi dari sebuah server menuju user. Dan yang kelima, untuk memudahkan user ketika ingin mengakses informasi. Yang kedua, ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil daripada WAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama ataupun berbeda. WAN mencakup area geografis, MAN mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai SP atau penyedia layanan internet. MAN dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi, dan kecepatan MAN berkisar dalam hal Mbps. Sulit untuk merancang dan memelihara jaringan area metropolitan. Toleransi kesalahan dari MAN lebih sedikit daripada LAN, dan juga ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Kecepatan transfer data dan penundaan propagasi dari MAN adalah moderat. MAN yang merupakan jenis jaringan komputer dengan jangkauan lebih luas dan lebih canggih dibandingkan LAN memiliki beberapa fungsi, seperti satu, untuk membangun dan mengimplementasikan sistem jaringan yang mengkombinasikan server supaya bisa memenuhi seluruh kebutuhan internal, perusahaan, dan pemerintahan. Yang kedua, untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya yang membutuhkan operator telekomunikasi supaya bisa menghubungkan antara jaringan komputer. Yang ketiga, untuk membuat komunikasi bisa semakin efisien, memudahkan dalam urusan bisnis dan keamanan pada jaringan yang juga lebih baik. Yang keempat, untuk menunjang data, teks, serta suara dan bahkan bisa dihubungkan dengan gelombang radio atau jaringan televisi kabel. Selanjutnya, ada contoh jaringan MAN, yaitu ada yang pertama ada jaringan bank. Contoh sederhana pertama dari jaringan MAN adalah jaringan bank. Ada beberapa kantor cabang di dalam kota yang menghubungkan satu dengan yang lain, seperti contohnya Bank Mandiri yang terhubung dengan koneksi jaringan MAN pada wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, serta Bekasi. Yang kedua, ada jaringan internet antar gedung kampus. Contoh dari jaringan MAN selanjutnya adalah jaringan gedung di dalam kampus seperti Usuneta. Untuk produk layanan Universitas Sumatera Utara, kabel optik yang berkapasitas 1 Gbps akan menghubungkan gedung utama di dalam kampus. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas, meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain, melalui saluran telepon dan gelombang radio dan mungkin terbatas pada perusahaan, atau dapat diakses oleh publik. Teknologi ini mempunyai kecepatan tinggi dan relatif mahal. Ada dua jenis WAN. Yang pertama ada switched WAN, dan yang kedua ada point-to-point WAN. WAN sangat sulit dirancang dan dirawat. Mirip dengan MAN, toleransi kesalahan WAN lebih sedikit dan ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Media komunikasi yang digunakan untuk WAN adalah PSTN atau satellite link. Seperti jaringan LAN, MAN, WAN atau Wide Area Network juga memiliki beberapa fungsi seperti yang pertama, untuk menghubungkan jaringan LAN serta jaringan MAN sehingga bisa menjadi satu jaringan. Yang kedua, untuk mempercepat proses berbagi data atau biasa disebut dengan sharing file. Yang ketiga, untuk mempercepat dan mempermudah arus komunikasi serta informasi. Dan yang keempat, untuk mempermudah update data antar perusahaan atau kantor sekaligus agar lebih murah. Dan yang kelima, untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Contoh jaringan WAN, yaitu yang pertama ada internet. Contoh pertama dari jaringan WAN adalah internet. Dengan internet, semua komputer bisa saling terhubung dalam sebuah jaringan yang bersifat luas serta internasional. Yang kedua, ada perusahaan internasional. Sebuah perusahaan internasional umumnya memiliki banyak kantor cabang serta kantor perwakilan di negara yang berbeda. Supaya semua komputer bisa saling terkoneksi antara kantor pusat dengan kantor cabang dan kantor perwakilan, maka WAN dipakai untuk menghubungkan seluruh komputer. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai pengertian dan perbedaan dari jaringan LAN, MAN, dan WAN. Untuk materi selanjutnya, silakan disimak ya.
Lanjut ke materi terakhir, yaitu cara untuk menginstal laptop atau menginstal aplikasi yang terpasang di laptop. Laptop adalah komputer jinjing yang sering digunakan untuk membantu pekerjaan manusia di segala bidang. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan personal komputer atau PC. Justru perangkat ini lebih mudah digunakan dan praktis karena bisa dibawa kemana-mana. Saat ini, beragam jenis laptop yang diluncurkan oleh sejumlah brand terkenal seperti Asus, HP, Acer, dan lain sebagainya sudah melengkapi produknya dengan prosesor terbaik. Kemudian, kapasitas ruang penyimpanan serta random access memory menjadi semakin besar. Ini memungkinkan kita untuk mengerjakan sesuatu tugas tertentu dengan lebih cepat. Keuntungan menghapus aplikasi tidak penting di laptop hampir semua seri laptop hingga PC yang dirakit secara mandiri oleh seorang umumnya menggunakan sistem operasi, yaitu Windows 10. Namun begitu, ada juga yang masih menggunakan Windows 8 dan Windows 7. Jenis sistem operasi yang diluncurkan oleh Microsoft tersebut memang sudah sangat familiar. Sebab sejak pertama kali diluncurkan pada era 1990-an, sistem operasi itu telah banyak digunakan oleh semua orang. Semua kemudahannya sudah banyak membantu pekerjaan manusia. Berbicara tentang ruang penyimpanan, umumnya dalam sebuah sistem operasi kapasitas hard disk akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, local disk atau dalam kurung C, yang berfungsi untuk menyimpan folder utama aplikasi. Dan yang kedua adalah local disk yang D, fungsinya menyimpan file dalam bentuk jenis apapun. Ruang penyimpanan tersebut akan penuh jika kita terlalu banyak memasang aplikasi. Selain membuat kinerja laptop jadi lambat, penggunaan software yang terlalu berlebihan akan membuat laptop kita mudah rusak. Salah satu solusinya, kita harus menghapus aplikasi yang tidak penting atau jarang digunakan. Berikut keuntungan yang akan kita dapatkan jika kita menghapus aplikasi yang jarang kita gunakan. Yang pertama, kinerja laptop akan stabil dan jadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, ruang penyimpanan jadi semakin besar. Artinya, kita dapat menyimpan banyak file penting. Keamanan laptop kita jadi lebih terjamin. Sebab biasanya beberapa aplikasi yang sembarangan kita pasang memiliki resiko untuk membocorkan datanya kita. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita bisa menghapus aplikasi penting di laptop kita sehingga performa laptop kita pun akan menjadi semakin cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menginstal aplikasi yang tidak penting. Langkah pertama, buka laptop Anda dan kemudian tekan tombol Start Windows atau klik di icon Windows yang terletak di pojok kiri bawah layar laptop Anda. Setelah itu, cari menu Control Panel untuk uninstall atau menghapus aplikasi yang Anda inginkan. Jika sudah dibuka, pada menu Control Panel, cari opsi Aplikasi dan Program atau Program and Fitur. Langkah selanjutnya yaitu mencari aplikasi yang ingin Anda hapus. Misalnya, Anda hendak uninstall aplikasi pemutar musik, maka Anda hanya perlu klik di icon aplikasi tersebut, lalu pilih uninstall. Tunggu beberapa saat sampai aplikasi itu benar-benar terhapus, lalu ulangi langkah ini jika Anda ingin uninstall aplikasi lainnya. Dan cara uninstall aplikasi di laptop pada Windows 10 sebagai berikut. Sistem operasi Windows 10 saat ini menjadi OS bawaan untuk beberapa seri laptop yang sudah diluncurkan ke pasaran. Dengan semua pembaruan dan beragam tools menarik di dalamnya, sistem ini akan memudahkan penggunanya untuk mengerjakan sesuatu. Adapun cara uninstall aplikasi di laptop Windows 10 adalah Anda dapat mencoba tutorial berikut ini. Yang pertama, uninstall aplikasi dari menu Start. Langkah pertama, buka laptop Anda. Kemudian, tekan tombol Start Windows. Jika sudah, Anda tinggal memilih aplikasi mana yang hendak dihapus. Setelah itu, klik kanan dan pilih opsi uninstall. Baik, sekian sudah materi yang telah saya paparkan dari rangkuman materi teknologi informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan informasi atau kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Selamat sore dan terima kasih.